Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Sri Rahayu dengan NIM 213063241 dari Prodi Perbankan Syariah SPS 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku kelompok. Sebenarnya apa sih alasan orang berkelompok? Alasan orang berkelompok yaitu yang pertama ada karena alasan keamanan. Dengan bergabung dalam satu kelompok, seseorang dapat mengurangi ketidaknyamanan dalam kesendirian. Banyak orang merasa lebih kuat dan tidak ragu-ragu bila berada dalam suatu kelompok. Alasan yang kedua yaitu alasan status. Dengan bergabung dalam kelompok, seseorang merasa lebih dipandang dan lebih terhormat dibanding sendirian. Alasan yang ketiga yaitu harga diri. Karena merasa lebih terhormat bila berkelompok, maka seseorang merasa memiliki harga diri. Alasan yang keempat yaitu kebutuhan bersosial atau afiliasi. Banyak kebutuhan sosial bisa didapatkan saat seseorang berkelompok. Suasana bersahabat saat kesusahan, kesakitan, kematian, dan saat dilanda bencana. Seseorang akan lebih mudah mendapatkan pertolongan dari pihak lain. Alasan yang kelima yaitu membangun kekuatan. Banyak hal tidak bisa dicapai secara individual, namun menjadi sangat mungkin manakala berkelompok. Karena dengan berkelompok akan memudahkan membangun kekuatan untuk meraih sesuatu yang besar. Dan alasan yang terakhir yaitu mencapai tujuan. Karena berkelompok memunculkan kekuatan, maka tentu saja akan memudahkan pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu pengertian kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, dan dibentuk bersama berdasarkan pada interest atau tujuan yang sama. Contohnya yaitu kelompok belajar di sekolah atau kelompok belajar di universitas. Jenis-jenis kelompok itu banyak. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Jadi, kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi oleh organisasi atau institusi dengan tujuan tertentu. Contohnya ialah kelompok kerja di perusahaan atau kelompok belajar di sekolah. Dan kelompok informal itu ialah kelompok yang terbentuk secara spontan dan tidak resmi. Contohnya adalah kelompok teman di lingkungan sekitar atau kelompok sesama hobi. Dua model pengembangan kelompok yaitu yang pertama model 5 tahap, yang dimana tahap pertamanya berupa tahap pembentukan atau forming, tahap kedua yaitu tahap timbulnya konflik atau storming, tahap ketiga yaitu menciptakan aturan dan norma atau norming, tahap keempat yaitu pelaksanaan atau performing, dan tahap terakhir yaitu tahap peristirahatan atau adjourning. Model yang kedua yaitu model keseimbangan tersela atau equilibrium punctuated model. Model ini dinamakan seperti ini karena setelah diadakan penelitian, dijumpai banyak orang yang diobservasi melakukan peningkatan upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan atau sasaran menjelang dari setengah waktu dari deadline. Lalu, bagaimana sih interaksi kelompok dapat berlangsung? Interaksi kelompok dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, dan tujuan bersama. Dalam proses ini penting untuk memahami dinamika kelompok dan mencoba mencapai kerja yang efektif. Lalu, karakteristik kelompok yang penting dalam organisasi itu yang pertama, struktur. Menjadi hal yang penting dalam kelompok formal agar upaya menjadikan kelompok yang solid dan tidak terjebak dalam pertentangan yang tidak perlu dan mengganggu pengembangan kelompok. Yang kedua yaitu status hierarki. Agar tujuan yang hendak dicapai jelas, maka sangat diperlukan adanya pengaturan jenjang jabatan dan kewenangan serta tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga yaitu peran. Peran dari masing-masing anggota kelompok harus disesuaikan dengan struktur dan hierarkinya dalam kelompok tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengerjaan tugas atau pekerjaan. Yang keempat yaitu norma.
adalah suatu aturan, boleh tidak atau pantas tidaknya sesuatu dilakukan dan biasanya telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Bila ada yang melanggar, biasanya akan dikenakan sanksi sosial yang berlaku di kelompok tersebut. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Diperlukan sebagai upaya accounting dari formalitas struktur, kejelasan status hierarki, peran dan norma. Tanpa kepemimpinan yang efektif, keempat karakteristik kelompok akan menjadi sia-sia. Dan yang terakhir yaitu kekompokan. Diperlukan untuk menutup kekurangan pemimpin dan kelemahan karakteristik anggota kelompok yang lain. Keputusan dalam kelompok melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis, diskusi, dan akhirnya pemilihan alternatif terbaik. Keputusan bisa diambil melalui konsensus, mayoritas, atau dengan peran pemimpin kelompok. Lalu, bagaimana sih hubungan kelompok terhadap kinerja? Ya, hubungan kelompok dengan kinerja yaitu karena dalam sebuah organisasi terdapat individu dan kelompok yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja orang tersebut dalam berorganisasi. Adanya kehidupan kelompok tentunya akan mempengaruhi kinerja karena akan menimbulkan jiwa kompetisi yang sehat sehingga akan berdampak pada hasil kinerja pegawai. Contoh adanya hubungan kelompok terhadap kepuasan karyawan seperti sikap kerjasama kelompok, yaitu penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap terhadap kerja kelompok dengan kepuasan kerja pada karyawan.